Emang punya? Kalau saya punya, apakah Anda ingin menyembah saya? Ya emang punya kan. Saya tanya, kalau saya punya, kalau saya punya, apakah Anda ingin mempertuhankan saya? Yesus kan membuktikan dulu. Kekuatan yang dimiliki Yesus itu kekuatan dari dirinya sendiri atau kekuatan yang datang dari Tuhan? Dirinya. Di mana dalilnya? Ah, kena kau di sini, bro. Kena di sini, bro. Oleng kamu di sini. Di mana kekuatan yang Yesus lakukan berasal dari dirinya sendiri? Kena kau di sini, bro. Dia kan Allah. Secara itu yang mengajar, jelas. yang mengajarkan Anda mengatakan dia kan Allah. Itu adalah roh yang ada di dalam tubuh Anda yang diajarkan atau yang masuk ke dalam tubuh Paulus sekarang menular ke Anda. Dia kan Allah. Itu siapa yang ngajarin kayak gitu? Ya kan emang dia Allah. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Katanya dia Allah. Berapa tadi? Aku tidak. Apa? Berapa? Yohanes 8:42. Nah, dia kan Allah. Itu kata Anda. Yang ngajarin Anda mengucapkan kata itu adalah roh yang datang juga kepada Paulus. Karena roh yang datang kepada Paulus ini akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24. Jika katanya Yohanes 8 ayat 42, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Ya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Selesai. Dia kan Allah. Mana buktinya? Yesus mengatakan aku berasal dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Allah. Berarti aku bukan Allah. Andai saja Yesus itu Allah, dia akan mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri sebab aku adalah Allah. Tapi faktanya Yesus nggak minta dia disembah. Bagus. Tepuk tangan untuk Anda. Yesus tidak minta disembah. Matius 28 nomor 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kenapa Anda menyembahnya? Ya kan disuruh mengikuti ajarannya. Loh, gimana ini? Gimana ini? Di mana ajaran Yesus agar manusia mempertuhankan, mengibadahi, menyembah dirinya? Itu di mana? Ya. Yesus kan kembali lagi ke Yesus adalah firman. Yesus adalah firman, kata Paulus. Ya kita kalau menyembah firman. Kata Paulus, Yesus adalah firman. Kata Yesus, aku adalah manusia. Kira-kira yang benar siapa? Di mana katanya Yesus? Katanya Paulus Yesus adalah firman. Yesus mengaku aku adalah manusia. Enggak, Paulus yang bilang Yesus adalah firman. Ya tadi Yohanes yang mengatakan dia adalah firman. Gimana? Yohanes 1 nomor 1. Nah, yang mengatakan Yesus adalah firman adalah Yohanes. Tapi Yesus mengatakan dirinya adalah manusia. Anda percaya yang mana? Tapi kan yang diberitakan Yesus kan firman. Iya tahu. Bukan mantra-mantra dukun yang disampaikannya itu, tapi firman. Sekarang pertanyaannya, Yohanes mengatakan dirinya adalah firman, Yesus mengatakan dirinya adalah manusia. Anda percaya yang mana? Dalam diri manusia kan ada firman. Itu ilmu dari mana Anda dapatkan? Saya kan nanya nih, hanya ada dua. Yohanes mengatakan dia adalah firman, Yesus mengatakan dia adalah manusia. Kenapa Anda gengsi untuk mengakui pengakuan Yesus? Itu artinya Anda anti Yesus. Sudah jelas-jelas Yesus mengatakan aku adalah manusia. Tapi Anda membolak-balikkan. Kenapa? Turun ke dunia buat apa? Yesus manusia turun ke dunia. Buat memberitakan. Manusia turun ke dunia. Maksudnya gimana ini?
Katanya Siapa tadi yang Anda manusia. maksud? Siapa yang Anda maksud manusia turun ke dunia? Katanya Bang Zuma tadi Yesus manusia. Ya. Itu menurut Yesus. Nah, dia turun ke dunia untuk memberitakan firman dan menebus dosa kan. Bukan itu dulu, jangan lari kemana-mana dulu. Sekarang permasalahannya roh yang ada pada diri Anda, yang mengajarkan Anda berbagai macam rupa-rupa pengakuan yang tidak diasaskan oleh pengakuan Yesus. Itu adalah roh yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku Yesus. Yesus mengatakan, aku adalah manusia. Siapakah engkau Tuhan? Aku adalah manusia. Itu kata Yesus. Nah, sekarang Anda sebagai Kristen, mau ndak Anda mengakui itu? Bahwa Yesus mengaku sebagai manusia? Mau Bang Soma? Tapi mutar-mutar dulu. Dia adalah firman yang datang di dalam manusia. Di dalam diri manusia itu adalah firman. Dia datang menembus dosa dan bla bla bla. Yang ngajarin ente siapa? Ya di firman. Nah itu dia. Yang ngajarin saudara ini adalah makhluk yang datang kepada Paulus juga. Dialah yang mengajarkan Anda kemudian untuk melakukan sesuatu tindakan yang ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta. Anda ingin menjadikan Yesus menyamai pencipta alam semesta. Siapa itu? Itulah yang disebut Hailale bin Zakar, putra matahari. Itu yang diterangkan oleh kitab Yesaya. Sampai Kristen kenapa dinajis-najiskan? Kenapa Kristen itu dibidat-bidatkan? Karena menurut Yahudi, Kristen ini adalah penyembah iblis. Kristen ini menyembah Lucifer yang ada di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Oke, itu menurut Yahudi. Oke, bagaimana dengan menurut Yesus tentang kalian Kristen? Ya, tadi Yesus adalah Tuhan. Ya, itu menurut Kristen. Menurut Yesus? Ya, Yesus adalah firman. Itu menurut Yohanes, sang pengarang kitab Yohanes. Yang saya tanya menurut Yesus. Menurut Yesus juga turun ke dunia kan untuk memberitakan firman. Iya, berarti dia adalah... Ya kalau Yesus secara roh kan ya nggak lucu turun ke dunia. Loh. Kok Yesus secara roh? Maksudnya gimana? Dia kan ke dunia kan sebagai sebagai manusia dengan daging. Betul. Dia sebagai manusia. Terus yang menggantikan statusnya sebagai Tuhan sebagai manusia menjadi Tuhan itu siapa? Dari firman-Nya dia yang Di mana ada firman-Nya? Di mana firman-Nya mengatakan dia bukan manusia? Di mana? dari firman-Nya dia yang bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah itu maksudnya apakah berarti dia adalah Allah? Bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Di mana Yesus katakan itu? Itu Yohanes. Itu pengakuan Yohanes. Kan Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Berarti kalah yang tadi kalah. Kesaksian Yesus dia manusia, kesaksian Yohanes dia adalah firman. Lebih hebat kesaksian Yesus. Mana yang Anda percaya? Kesaksian Yohanes atau kesaksian Yesus? Ya Yesus kan manusia yang memberitakan. Enggak. Yang mana yang Anda percaya? Manusia Kenapa Kristen ini, hampir seluruh Kristen ini seakan-akan menjadikan Yesus ini manusia bisu? Loh, Yesus adalah Yesus kan manusia dia memberitakan firman. Dan firman itu dari firman Allah. Dan Allah firman itu apa? Firman itu adalah Allah, bersama Allah. Di mana Yesus mengatakan itu? Yesus kan tidak bisu. Di mana Yesus berkata demikian? Kenapa Yesus ini seakan-akan dia diinjak kepalanya supaya nggak ngomong? Kenapa Anda lebih mengedepankan yang lain daripada Yesus? Bukankah Yesus itu punya hak bicara?
Bukankah dia juru selamat itu? Kenapa sebagai sang juru selamat selalu didiamkan dan tidak pernah mau didengarkan ucapannya oleh Kristen? Siapa Kristen ini sebenarnya? Ketika Yesus berbicara A, B, semua ucapannya itu ditenggelamkan kemudian. Tapi ucapan-ucapan yang lain, ucapan Paulus, wah dijagokan. Ucapan Yohanes, wah dijagokan. Semua dijagokan ucapan-ucapan orang. Tapi giliran ucapan Yesus, kenapa kalian tenggelamkan? Seakan-akan Yesus ini hanya Anda jadikan sebagai simbol. Yesus hanya sebagai aksesoris. Yang sebenarnya yang Anda ingin jual itu adalah Lucifer. Kenapa Yesus seakan-akan orang bisu? Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting, yaitu bahwa semua mukjizat, semua kekuatan, semua tanda-tanda yang aku perlihatkan, yang aku kerjakan, semua itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Kenapa itu tidak dijadikan sebagai simbol keagamaan? Bahwa Yesus mengaku dia adalah utusan Tuhan. Kenapa? Kenapa justru Yesus Tuhan yang dijadikan simbol? Padahal itu bukan ajaran Yesus. Karena Yesus berkata, Hah? Yesus menyembah Tuhan. Yohanes 4:22. Yesus berdoa kepada Tuhan. Matius 26 nomor 39. Yesus memohon, meratap tangis kepada Tuhan. Lengkap dalilnya di dalam kitab saudara. Kenapa itu tidak dijadikan sebagai patokan? Katanya dia jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Tapi kenapa bukan jalannya yang dilalui oleh Kristen? Kenapa justru yang dilalui itu ajaran Paulus? Karena yang datang kepada Paulus itu hanyalah Yesus palsu. Itu jawabannya. Yang mengajarkan Kristen itu adalah Mesias palsu. Dialah sang putra matahari atau Lucifer sang bintang timur. ya tadi Yohanes 4 ayat 22 kan. Itu kan tulisannya sampai 25 kan ada itu. Apalagi? Aku tahu yang bahwa Mesias akan datang. Itu juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakannya segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Di mana itu tertulis? Yohanes 4 ayat 25. Iya betul. Itu betul. Yesus mengatakan dirinya sebagai penyembah di sana kan? Aku menyembah, kami menyembah apa yang kami kenal, dan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Siapa kalian di sini dan siapa kami di sini? Kalian tuh oten, kami Yesus dan pengikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi dan saudaraku yang lain, lanjut. Oke, jadi Yesus itu bukanlah siapa-siapa. Dia hanya nabi. Dia hanyalah rasul yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu Taurat. Sedangkan Yesus yang kalian imani adalah Yesus yang datang mengaku kepada Paulus sebagai Yesus, dan ajarannya kemudian bertentangan dengan ajaran Yesus yang asli. Oke? Sampai di sini paham? Ya, itu menurut Bang Zuma ya. Itu bukan menurut saya, Cak Ayu. Itu menurut Yesus. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Kenapa orang ini disebut nabi palsu? Karena dia sudah bertemu dengan Yesus palsu. Apa buktinya? Pengikut dari nabi palsu ini nanti akan memanggil kepada Yesus palsu ini sebagai Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Coba Anda baca Matius 7 tuh. Lengkap satu perikop nomor 15 sampai nomor 23. Baca, pahami, resapi, dan maknai, dan kemudian ketahui. Lalu Anda jabarkan apa yang Anda petik dari
dari penjelasan Yesus kepada pengikutnya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Buahnya salah satunya memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Siapapun yang melakukan semua itu adalah buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Saya mau tanya, misalnya kan tadi katanya kan Yahudi nggak mempercayai Yesus kan? Tidak mempercayainya sebagai apa? Kalau tidak mempercayai adanya Yesus kan? Mempercayai Yesus itu ada jelas. Dia lihat kok, dia lihat dia bayi kok, dia ibunya, dia lihat ibunya lahir hamil. Dia mempercayai. Orang Yahudi tidak mempercayai Yesus sebagai apa? Sebagai Mesias. Mesias, berarti bukan tidak mempercayainya sebagaimana yang dipercaya oleh Kristen. Orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus itu sebagai manusia yang diurapi. Selesai. Jadi nanti di Kristen itu ditambah-tambah itu. Oh, Yesus itu adalah Tuhan yang ditolak. Nenekmu kiper, mana ada? Yesus ditolak sebagai manusia yang diurapi sebagai Mesias. Yesus dibangkitkan. Bangkit dari kematian itu adalah tanda bagi angkatan jahat. Itu mukjizat Tuhan bagi angkatan jahat yang tertera di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Jangan disamakan. Nomor 38 sampai nomor 40. Jadi jangan dicampur adukkan. Yesus memberikan hadiah untuk angkatan jahat. Weh kau penjahat, weh kau angkatan yang tidak setia terhadap hukum Tuhan. Oke, kau minta tanda, tapi tidak ada tanda yang diberikan kepadamu selain anak manusia 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Ayo, ayo. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya dengan kebangkitan pada hari ketiga? Dialah angkatan jahatnya. Kristen atau apa? Kristen. Tapi waktu Yesus bangkit juga ada saksinya. Itu belum tentu Yesus. Itu bisa jadi oknum lain. Oknum lain kok bisa masuk surga? Kalau dia emang jahat, dia diangkat, dinaik ke surga kan? Yang mengatakan Yesus tidak naik ke langit itu sopo. Yesus memang terangkat ke langit. Terangkat dia. Yang jadi masalah ini, Yesus mengatakan ciri-ciri angkatan jahat itu akan membawa simbol tanda Yunus. Apa itu? Bangkit pada hari ketiga. Makanya aku mapakku nih roh. Gimana punaka meminjau? Nah, siapa yang mau tanggung jawab? Baca coba Matius 12. Kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk mereka sang angkatan jahat. Angkatan jahat artinya angkatan yang akan masuk ke dalam neraka. Di mana tertulis? Matius 13 nomor 50. Ngeri, ngeri. Orang-orang yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga adalah orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ngeri bang, ngeri. Ngeri itu. Magani aku mapakoniro. Ngapa yang pernah kamu manja? Mati meja. Mati meja. Angkatan jahat itu angkatan Paulus. Orang yang bernama Paulus, kamu pakai mikrofon sebesar-besarnya suruh teriak di Yerusalem. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, suruh sampai hari ini, suruh Paulus teriak di sana. Wahai orang Yahudi, dengarkanlah, aku ini rasul. Yesus bangkit pada hari ketiga. Tertawa orang Yahudi, tertawa sampai mencret, tertawa. Kenapa? Karena kebangkitan hari ketiga itu hanya dibuat oleh Tuhan sebagai mukjizat untuk orang-orang yang menolak kenabian kerasulan Yesus. Makanya Paulus mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi. Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15. Jadi kemana Paulus ingin menjajakan? Yesus bangkit pada hari ketiga mengalahkan sang maut. Kemana Paulus menjajakan itu?
ke Yahudi, nehi merica katum rajahe. Tidak, Bung. Itu dijualnya kepada orang Roma. Orang Roma kaget. Hah? Masa? Oh, dewa Hercules, dewa Zeus, sang Hercules, sang putra matahari telah datang. Dia bangkit pada hari ketiga. Jadilah Romawi Yunani ini penyembah Yesus. Ayo, kalian itu bukan pengikut Yahudi. Yahudi menolak kebangkitan hari ketiga. Hanya Roma yang menerima ajaran itu. Kenapa? Karena yang mereka terima. Yahudi enggak, apa maksudnya, Yahudi percaya waktu Yesus mati aja. Setelah itu dia nggak percaya. Orang-orang Yahudi taunya yang mereka gantung itu adalah Yesus. Nggak ada, selesai perkara, tutup buku, plak, nggak ada lagi cerita. Aman sentosa. Nggak jadi orang Roma menguasai kemudian Yerusalem pada saat itu. Waktu berjalan, plak plok, plak plok, plak plok, plak plok, plak plok, plak plok. Tiba-tiba muncul orang bernama Paulus, ngarang cerita, bertemu dengan sosok bernama Yesus di padang gurun. Siapa yang percaya? Yahudi. Nih, mata saya kok cungkil. Nggak ada orang Yahudi percaya. Bahkan kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 21, orang-orang Yahudi teriak apa? Orang Israel, tolong! Inilah dia manusia penyakit sampar yang dimana-mana telah menyesatkan orang Yahudi, yang dimana-mana telah menolak hukum Taurat kita. Aku tidak akan makan, aku tidak akan minum sebelum aku membunuh Paulus. Baca Kisah Para Rasul 21. Jadi Paulus ini mengaku pada tahun 50 kemudian, selisih berapa tahun? 20 tahun baru muncul karangan-karangan Paulus. Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun, aku bertemu dengan Yesus dalam bilik Taimeong. Itu karangan-karangan itu. Kemudian karangannya dijual kepada Bani Israel, dijual kepada suku Lewi. Enggak, dijual kepada orang Benyamin. Tidak, dijual kepada Nat. Tidak, dijual kepada Yusuf. Tidak, dijualnya kepada Roma, penyembah dewa matahari. Makanya dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, Hai Lale bin Zakar, kau naik ke langit ingin menyamai Tuhan, lalu kemudian Tuhan mencampakkanmu ke bumi. Setelah dia di bumi, dia mencari siapa yang bisa aku jadikan sebagai tentara-tentara. Wah, salah satunya muncul Paulus. Ini Paulus cocok, Paulus ini paling cocok. Lucifer mengatakan, ini paling cocok ini. Apa buktinya bahwa dia dipilih oleh Lucifer? Anda baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Ayo buruan, sebelum hilang. Buruan. Ya, Pak. Sebelum hilang direvisi, semua yang dibawa buka Bible. Kisah Para Pewarta 16 nomor 16 sampai nomor 18. Silakan buka sebelum hilang, sebelum diganti lagi. 16. Iblis di sana teriak, "Oi manusia, apa kabar?" Rasul. Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Manusia, semua perhatikan ke saya. Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi. Dia yang akan mengantarmu kepada jalan keselamatan. Cahayu. Hebat kali lah si setan ini teriak-teriak promosikan Paulus. Ini buktinya bahwa Lucifer ingin menjadikan Paulus ini sebagai tangan kanan, tukang kampanye, supaya Paulus ini mengajarkan manusia sedunia anak keturunan Adam menyembah kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan apa setelah dia masih hidup? Sebelum dia terangkat ke langit, waspadalah kepada orang Farisi, waspada jugalah kepada bom-bom, dan jangan lupa waspada kepada ragi orang Farisi. Paulus mengaku orang Farisi di mana? Filipi 3. Aku adalah orang Farisi. Ente harus diwaspadai kalau begitu. Tapi orang Kristen kagak, bukan mewaspadai. Paulus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Paulus mengatakan, orang Kristen mengatakan apa? Buat apa? Orang Farisi itu kan rasul kami. Paulus itu kan rasul kami yang paling baik, yang paling mulia.
Yesus mengatakan waspada, ente lalu mengatakan, oh enggak, dia itu adalah orang baik, dia itu adalah orang yang mengajarkan kami kepada keselamatan. Nenek lu kiper. Yesus mengatakan waspada, ente malah jadikan dia rasul. Gimana dong? Pertanyaan saya, ada apa iblis mengkampanyekan kalau Paulus itu adalah rasulnya? Dan kenapa Paulus marah-marah ketika iblis mengatakan dia adalah rasul? Harusnya Paulus ini kalau orang benar, harusnya dia mengatakan haleluya. Ternyata iblis sekarang sudah bertobat. Dia sudah pada jalan yang benar. Kenapa? Dia sudah mengakui bahwa aku adalah rasulmu ya Tuhan. Ya itu. Tapi tidak. Enyahlah kamu. Dalam nama Yesus, kutunjang pantatmu wahai iblis. Apa-apaan? Harusnya Paulus itu berterima kasih. Pertama, iblisnya bertobat. Kedua, iblisnya mempromosikan kerasulannya. Dia malah marah. Dalam nama Yesus, kutunjang pantatmu wahai setan iblis. Sesama teman kok main tunjang-tunjangan, kayak mana ini? Maka muncul permasalahan kemudian, siapa yang datang kepada Paulus ini ngaku-ngaku sebagai Yesus? Itu loh, itu yang harus diselesaikan. Sehingga orang Kristen beribadah hari Minggu, makan babi, makan anjing, makan monyet, makan padale, makan pararang, makan komodo, gorila, kuda nil, buaya, kelelawar, apalagi. Semua dimakan. Ini ajaran siapa yang masuk ke dalam Paulus ini? Siapa yang mengajarkan Paulus ini kayak gini-gini amat? Siapa yang ngajarkan? Orang-orang Yahudi beruntun diselamatkan Tuhan dari perbudakan Mesir. Belum lagi itu, sebelumnya kemudian Nabi Abraham mengajarkan bagaimana bertauhid. Nabi Musa dengan telaten menuntun mereka kemudian menyembah kepada Elohim. Belum lagi Nabi Daud mengajarkan, Nabi Salomo mengajarkan, ditambah lagi nabi-nabi kecil dari tengah-tengah Bani Israel, ditambah lagi nabi-nabi besar di antara mereka. Tak ada satupun yang mengajarkan mempersembahkan manusia untuk nebus dosa. Loh kok ini ada orang bernama Paulus justru mengajarkan mengimani, mempersembahkan Tuhan dalam bentuk manusia menjadi korban untuk nebus dosa manusia. Di mana coba otaknya? Tuhan itu yang mengampuni dosa. Yang berdosa itu manusia. Supaya Tuhan mengampuni dosa manusia, lah, dia kan tinggal mengatakan dosamu telah kuampuni. Ini tidak. Kamu berdosa semua lu pada berdosa sama gue, lu juga berdosa sama gue. Lu perkosa ibu lu berdosa. Lu membunuh orang tetangga lu berdosa. Lu maling kambing, lu berdosa. Kampret lu pade. Aku marah sama kalian itu pendosa. Tapi tenang. Aku akan turun menjadi manusia dan kalian bunuh supaya dosa-dosamu yang kumarahi itu, yang kujengkelkan itu, yang tidak kusuka itu bisa kuampuni. Orang mabuk, minum dan mandi cap tikus satu kontainer pun tak akan pernah teler kayak begitu amat kali mas. Ini ajaran apa ini? Kenapa bisa seperti itu? Karena iblis yang datang kepada Paulus menginginkan menjauhkan manusia dari pencipta alam semesta untuk menemaninya masuk ke dalam neraka. Ribet amat sih. Ini Lucifernya menahan bibir saya nih untuk ngomong nih kata luga. Ya, itu bung, pikirkanlah itu bung. Tuhan yang maha pencipta mengatakan apa? Bertaubatlah, dosamu akan diampuni. Bertaubatlah, dosamu akan dihapuskan. Bertaubatlah. Yesus mengatakan, kamu melakukan dosa, bertaubatlah, kiamat sudah dekat. Ini tidak. Kamu punya dosa, lu merampok, lu memperkosa, lu mencabuli, lu ngintip orang lagi mandi, lu ngintip lagi orang sama seperti bom-bom. Ya kan? Nah sekarang aku murka terhadap dosa-dosamu. Bahkan Lot, kaumnya aku tenggelamkan, aku hancurkan. Kaumnya aku tenggelamkan. Tapi kalau kamu tidak, aku yang tenggelam. Hebat kali lah konsep ini, Masya Allah. Adam, kamu mengingkari
perintahku, maka hukumku berlaku kepadamu. Turunlah kau, tinggalkan Gan Eden ini. Ya kan? Nabi Nuh, aku tenggelamkan semuanya disebabkan karena dosa-dosamu. Matilah orang yang tak berdosa, orang yang berdosa tenggelam semua. Bahkan anak dari Nabi Nuh tenggelam juga, bahkan istrinya juga ikut korban. Umatnya Lot, kuhancurkan kalian semuanya. Iya, itu dulu. Tapi kalau kalian enggak, kalau kalian mah enggak. Kalian kan orang-orang yang kucintai, orang-orang Roma. Kalian adalah penyembah-penyembah dewa sainganku. Aku sayang kalian. Maka besok aku akan masuk ke dalam rahim seorang wanita. Aku keluar dari situ, lalu aku menangis. Habis itu bunuh aku ya, supaya aku mampu dosa. Kocok. Ajaran hewan, ajaran binatang yang tidak rasional. Terus kapan kalian bisa sadar kalau begini terus? Kalau hanya percaya kepada setan yang datang kepada Paulus, kapan kalian bisa tersadarkan? Ayo. Makanya untuk membuktikan bahwa Bang Suma salah, Bang Suma keliru, buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Sederhana kan? Mana buktinya? Mana? Woi, pendeta, turun. Keluar kau dari gereja. Jangan cuma di situ. Keluar, hadapi kita. Mana? Buktikan kalau itu adalah Yesus. Nah, keluar kau. Jangan cuma berdasi, pakai jas, nantang-nantang Bang Suma, tapi di gereja nggak berani masuk di sini. Naik ke sini, naik. Jangan cuma jemaat yang udah tahu apa-apa kau suruh maju. Kau yang ke sini. Gilbert, pendeta Leo Anaconda, maju ke sini. Nih, naik ke sini. Mana kalian? Sok jagoan. Wah, kalau ada perdebatan, aku akan melawan. Nenek lu kiper. Kamu hanya mau perpuluhan. Jemaatmu jadi bulan-bulanan. Kamu cuma mau perpuluhan saja. Maju sini, anak kita. Jangan kayak pendeta Kristen kemarin. Dia matikan sendiri labnya. Lalu dia, wah Bang Suma tumbang. Pingin rasanya aku masukkan sepatu ke mulutmu. Udah disaksikan ribuan orang, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kau baca juga mengaku bahasa Ibrani, ngaku bahasa Yunani juga, kau hanya baca Latin. Disuruh buka kamera juga kau tak sanggup. Sekarang mulutnya lebar kali ngomong, aku sudah menumbangkan Bang Suma. Nenek lu kiper. Mana? Coba buktikan. Maju di sini, hadapi kita. Jangan cuma omdo. Di gereja aja kalian pintar baca meliangki, persembahan kepada Tuhan. Perpuluhan ujung-ujungnya. Ayo, mana yang hebat dari Kristen, maju. Jangan kau sesatkan saudara-saudara kami yang tak tahu apa-apa ini. Maju. Buktikan kepada kita bahwa penginjilan, beritakanlah Injil kepada seluruh manusia itu, kepada seluruh makhluk itu adalah perintah Yesus. Buktikan dengan Anda membuktikan bahwa makhluk yang datang kepada Paulus itu benar-benar adalah Yesus anak Maria. Tapi selama tidak bisa dibuktikan, selama itu juga kalian akan seperti ini. Jadi bulan-bulanan dari apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu. Jangan sampai kesedihan ini berlarut-larut. Kita menginginkan kemudian saudara ini tersadarkan. Adalah mustahil pencipta alam semesta datang menjadi manusia, mati dibunuh manusia. Mustahil. Dan itu tidak pernah diajarkan kemudian oleh para nabi. Nah, dari mana ajaran itu? Dari makhluk yang datang kepada Paulus. Gitu saudaraku Ror. Saya rasa Anda saudara saya yang baik, dan Anda belum sanggup untuk membuktikan itu. Ya, saya serahkan kembali forum ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Saya sementara bikin kopi campur masako, soalnya saya lagi oleng. Oke? Dilanjut, Mang Andi. Ya. Semoga kopi campur masakonya itu bisa dinikmati oleh semua orang. Karena racikan-racikan Bang Juma kopi campur masako ini sepertinya udah banyak diminati orang. Kira-kira yang bisa membuka toko warung kopi campur masako, silakan hubungi kami. Kami akan mensupport semua bahan-bahannya untuk Anda semua. Supaya akal-akal sehat tadi ini bisa terkonfirmasi, bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Tuhan capek dari surga mengampuni dosa manusia, tapi manusia di bumi masih berdosa terus. Sehingga Tuhan memutuskan untuk turun ke bumi, mengampuni dosa dengan sendirinya, dia yang dikorbankan. Hebat Tuhan Anda ini bro. Semoga roh-roh jahat di dalam diri Anda itu segera dikeluarkan. Kembalilah fungsikan akal Anda. Hai orang-orang yang masih menuhankan anak orang, berhentilah menyembah sesama manusia. Itu peringatan keras buat Anda semua, siapapun di sana.
Wih, pergi dia kan, baru saya ngomong bentar pergi dia. Gimana dong? Wah, nggak dihargainya Bang Handi. Aduh, Aduh. nggak dihargainya Bang Handi. Aduh. Aduh. Ya udahlah, kalau begitu juga saya istirahat. Saya mau minum kopi campur minyak rem. Nggak dihargainya Bang Handi. Aduh, nggak sopan itu bocil ya. Kalau Bang Juma Oh. itu ramuannya kopi Masako, saya kopi campur minyak rem. Ada yang mau coba buka kedai kopi dengan minyak rem, hubungi saya. Jangan sampai nggak jadi Bang Handi. Mau buka warung kopi di sana? Enggak, Menunya- Bang Handi jangan sampai nggak jadi Menunya bikin. kopi minyak rem 25.000, kopi Masako 30.000. Bang Handi aja. Bang, aku pengen lihat. Coba Bang Handi on cam. Coba praktekin. Kopi campur minyak rem ya? Iya, coba Ntar dulu, on cam. ntar dulu gua ambil kunci dongkrak dulu bentar. Alasan dah kayak hotel, alasan. Alasan dah kayak Ya kan harus hotel. ambil kunci dongkrak dulu, dongkrak mobilnya baru ambil minyak remnya. Alasan dah kayak hotel. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Oke, mati.